Roma pasal 15. Yang kuat menanggung yang lemah. Ayat 1, maka kita yang kuat ini, wajib menanggung kekurangan-kekurangan orang yang lemah, dan jangan menyenangkan diri sendiri. Biarlah masing-masing kita menyenangkan orang di sebelahnya, untuk kebaikannya, untuk membangunnya. Sebab Kristus pun tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi seperti yang tertulis, segala celaan orang yang mencela engkau sudah menimpa aku. Sebab segala hal yang tertulis dahulu, tertulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya melalui ketekunan dan penghiburan dari Alkitab, kita mempunyai pengharapan. Dan semoga Allah dari ketekunan dan penghiburan itu, mengaruniai kamu menjadi sepikir satu dengan yang lain, menurut teladan Kristus Yesus. Supaya dengan satu pikiran dan satu mulut, kamu dapat memuliakan Allah, yaitu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu hendaklah kamu menerima satu sama lain, sama seperti Kristus juga sudah menerima kita, kepada kemuliaan Allah. Segala bangsa bersatu di dalam Kristus, tidak ada perbedaan karena Taurat. Ayat 8, dan saya berkata, bahwa karena kebenaran Allah, Yesus Kristus sudah menjadi pelayan orang-orang bersunat, untuk meneguhkan janji-janji yang telah dibuat kepada nenek moyang kita. Dan supaya bangsa-bangsa kafir memuliakan Allah karena kemurahan-Nya, sebagaimana tertulis, karena sebab inilah saya akan mengakui dikau di antara bangsa-bangsa kafir, dan bernyanyi bagi namamu. Dan lagi katanya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa kafir, bersama dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai segala bangsa kafir, dan pujilah Dia hai segala bangsa. Oleh kuasa Roh Kudus, pengharapan dalam Kristus berlimpah. Ayat 12, dan lagi kata Yesaya, akan ada satu akar dari Isai, dan dialah yang akan bangkit untuk memerintah atas bangsa-bangsa kafir, di dalam dialah bangsa-bangsa kafir akan menaruh harap. Maka Allah pengharapan itu, akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan sejahtera di dalam iman, supaya oleh kuasa Roh Kudus engkau berlimpah dalam pengharapan. Pelayanan perintisan Paulus di antara orang kafir. Ayat 14, tetapi saya sendiri sangat yakin akan kamu, saudara-saudaraku, bahwa kamu juga penuh kebaikan, terisi dengan segala pengetahuan, juga mampu untuk saling menasihati. Namun saudara-saudara, oleh sebab anugerah yang diberikan Allah kepada saya berani menulis kepadamu tentang beberapa hal, untuk mengingatkan kamu. Supaya saya boleh menjadi pelayan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa kafir, melayani pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa kafir menjadi suatu persembahan yang diterima Allah, disucikan oleh Roh Kudus. Karena itu, saya mempunyai alasan untuk bermegah di dalam Kristus Yesus, di dalam hal-hal yang saya perbuat bagi Allah. Sebab saya tidak akan berani berbicara apapun, tentang hal-hal yang tidak dikerjakan Kristus melalui saya, dalam hal membuat bangsa-bangsa kafir taat, dengan perkataan dan perbuatan. Dengan tanda-tanda yang penuh kuasa dan mukjizat-mukjizat, dengan kuasa Roh Allah, dari Yerusalem dan sekelilingnya, lengkap sampai ke Ilirikum, saya sudah memberitakan Injil Kristus. Dan demikianlah saya menganggapnya suatu kehormatan untuk memberitakan Injil, bukan di tempat Kristus sudah ternama, supaya jangan saya membangun di atas alas yang sudah diletakkan orang lain. Melainkan seperti yang sudah tertulis, orang yang kepadanya belum diberitakan tentang Dia, akan melihat, dan mereka yang belum mendengar, akan mengerti. Rencana pelayanan Paulus ke Yerusalem, Roma dan Spanyol. Ayat 22, inilah sebabnya saya seringkali terhalang untuk datang kepadamu. Tetapi sekarang sesudah tidak ada lagi tempat di daerah ini, dan sudah beberapa tahun, saya sangat rindu untuk datang kepadamu. Maka kapan saja saya dapat pergi ke Spanyol, saya akan singgah kepadamu, sebab saya mengharapkan dalam perjalanan saya, dapat melihat kamu, dan kemudian diantarkan olehmu ke sana, sesudah saya sedikit memuaskan hati saya dengan kamu. Tetapi sekarang ini saya pergi ke Yerusalem untuk melayani orang-orang kudus. Sebab orang-orang Makedonia dan Akhaya, berkenan untuk membuat suatu pemberian, bagi orang-orang miskin di antara orang-orang suci di Yerusalem. Hal itu sungguh-sungguh menyukakan mereka, mereka itu berutang kepada orang-orang itu,
Sebab jika orang-orang kafir sudah beroleh bagian di dalam hal-hal rohani dari mereka, maka orang kafir itu pun wajib melayani mereka di dalam hal-hal jasmani. Karena itu, apabila saya sudah menyelesaikan hal ini, dan sudah memeteraikan buah ini untuk mereka, saya akan pergi ke Spanyol melalui kamu. Tetapi saya tahu bahwa jika saya datang kepadamu, saya akan datang dengan sepenuh-penuh berkat Injil Kristus. Dan saya meminta kepadamu, saudara-saudara, demi Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Roh, supaya kamu berusaha bersama dengan saya, di dalam doa-doamu kepada Allah untuk saya. Supaya saya dilepaskan dari orang-orang yang tidak percaya di Yudea, dan supaya pelayanan saya untuk Yerusalem boleh diterima oleh orang-orang kudus itu. Supaya saya dapat datang kepadamu dengan sukacita oleh kehendak Allah, dan disegarkan bersama-sama dengan kamu. Allah sejahtera itu menyertai kamu semua. Amin.